Terkadang hati ini gelisah dan resah mendengar berita duka cita yang datang tiba-tiba. Kami berduka, namun itu semua karena kebaikan Tuhan. Kepergianmu membawa sukacita yang dalam. Keceriaanmu dan kebaikanmu selalu dikenang. Selamat jalan, bernyanyilah bersama malaikat di surga. Bapak Ibu sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, karena itu mengawali ibadah penguatan dan persiapan pelepasan dan pemakaman almarhum anak terkasih Denny Rupiah, saya mengundang jemaat untuk berdiri dan mari kita memuliakan Tuhan dari dalam nyanyian rohani 155 bait 1 dan bait yang ketiga. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Kita habiskan ibadah penguatan dan persiapan pemakaman almarhum Denny Christian Rupiah yang kami lakukan malam ini dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita anugerah, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bapak Ibu sidang perkabungan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan baca yang genap. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak membaca yang ganjil. Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kepada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, baik Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa di sorga, dalam duka cita yang kami alami saat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman untuk menguatkan, menghibur kehidupan keluarga besar Ropia yang memangku duka. Tetapi firman-Mu juga menjadi penuntun bagi kami yang masih hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sepanjang kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus, terlebih keluarga besar yang memangku duka, agar firman ini benar-benar menguatkan, menghibur, tapi juga menjadi suluh dan terang dalam perjalanan hidup kami. Bersabda bagi kami, ya Allah, di tengah-tengah duka cita kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang saya siapkan malam ini, Samuel pasal 12 ayat 18 hingga 23. Dua Samuel pasal 12 ayat 18 hingga 23 yang berbunyi demikian. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut untuk memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaan dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu masih hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, keluarga besar yang memangku duka, hari ini kita ada bersama-sama dengan keluarga besar Ropia. Kita hadir karena rasa empati atas duka yang dialami oleh kehidupan keluarga, terlebih atas terpanggil anak terkasih Denny Christian Ropia. Memang Bapak Ibu,
kehilangan orang yang kita kasihi merupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan sebagai manusia, tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan hal ini terjadi dalam hidup dan kehidupan. Sebab kalau kita diperhadapkan dengan kehilangan orang yang kita kasihi dan cintai, maka pasti ada rasa sedih, ada rasa duka, rasa tidak terima, tidak rela, bahkan juga muncul pertanyaan, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa seorang pemuda yang begitu potensial, yang hidupnya masih terbentang panjang ke depan, harus pergi begitu cepat meninggalkan kita? Itu pertanyaan yang sering kita katakan ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa kematian. Namun suka maupun tidak, kita juga tidak bisa melawan apa yang telah Allah putuskan ketika memanggil orang yang kita kasihi dan cintai. Dan saya percaya Bapak Ibu, anak-anak, teman-teman dari almarhum juga mengenal dengan baik siapa almarhum semasa hidup. Di sekolah ia menjadi sosok yang cemerlang dan membanggakan. Prestasi akademik membuktikan bahwa ia pemuda yang tekun, tapi juga punya masa depan yang cerah. Dan bukan itu saja, ia juga diberikan Tuhan talenta yang luar biasa, yang telah ia pergunakan dengan baik selama ia masih hidup di dunia ini. Dan itu menjadi kebanggaan bukan hanya bagi orang tua, bukan hanya bagi teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan, tapi juga bagi jemaat, bagi orang yang mencintai. Namun di tengah-tengah duka cita kita, di tengah-tengah rasa kehilangan yang dialami, saya ingin mengajak kita melihat bacaan kita malam ini. Bapak Ibu sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, keluarga yang memangku duka, bacaan kita malam ini 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 23 juga menceritakan satu persoalan yang paling kelam dalam kehidupan Raja Daud. Anaknya yang masih kecil mengalami sakit keras dan membuat Daud dia bergumul dengan sungguh kepada Tuhan. Daud berpuasa, ia memakai kain kabung, ia berbaring di tanah, ia memohon mujizat dan pertolongan Tuhan agar anaknya bisa disembuhkan. Namun apa yang Tuhan jawab? Setelah 7 hari anak itu mengalami kesakitan. Pada akhirnya anak itu dipanggil oleh Tuhan. Bagi pegawai Daud saat itu, mereka juga ada dalam ketakutan. Mereka takut Daud melakukan hal-hal yang nekat setelah mendengar anaknya meninggal. Tapi kalau kita baca bacaan kita tadi, respon Daud sangat mengejutkan. Ketika ia tahu anaknya meninggal, ia berhenti berpuasa. Ia bangun dari lantai, ia mandi, ia menukar pakaian. Lalu ia masuk ke dalam rumah Allah untuk sujud menyembah
kepadanya. Ketika pegawai-pegawainya bingung dan mempertanyakan sikapnya, Daud bilang dalam bacaan kita, ketika anak itu masih hidup, aku berpuasa dan berdoa dan berharap Tuhan mengasihani dia. Namun setelah anak itu mati, Daud sadar ia tidak punya kuasa untuk mengembalikan anak itu. Daud malah berkata, ia akan pergi kepada anaknya, tetapi anak itu tidak akan kembali kepadanya. Sebuah pernyataan yang hampir sama yang juga diucapkan oleh Ayub ketika ia diberitahukan bahwa ke-10 anaknya mengalami kematian. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, dari sikap Daud ini kita diingatkan 3 hal dalam menghadapi duka cita ataupun kehilangan orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Yang pertama, dari sikap Daud kita diingatkan dengan suatu kebenaran mutlak bahwa batas usia manusia adalah hak mutlak dari Tuhan. Memang secara jujur sering kita mengukur hidup ini secara kuantitas. Berapa lama seseorang hidup, atau berapa banyak prestasi dan harta yang ia punya. Tetapi bagi Tuhan, kehidupan kita manusia tidak hanya ditentukan dari segi kuantitas berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi dari segi kualitas apa yang telah kita buat bagi Tuhan dan sesama. Almarhum yang terbaring kaku di depan kita memang belum menyelesaikan seluruh impian masa mudanya di dunia ini. Prestasi di sekolah dan kemerduan suaranya, bahkan bakat lain yang ia punya, mungkin baru mekar di mata kita. Tapi bagi Tuhan, tugas yang dipercayakan kepada almarhum, talenta bakat yang Tuhan berikan, sudah genap dan selesai dengan indah. Potensi bakat talenta yang almarhum punya benar-benar telah almarhum pergunakan dengan sangat baik, dan setelah mencapai garis akhir yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Dari apa yang disampaikan bagi kita lewat kebenaran firman, tapi juga apa yang telah almarhum tunjukkan bagi kita, ini juga mengajarkan kita supaya segala potensi bakat dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan dengan baik seperti almarhum mempergunakan bakat talenta yang Tuhan beri kepadanya. Yang kedua, sikap Daud juga mengajarkan kita tentang iman yang dewasa, iman yang mampu menerima apapun keputusan Tuhan, apapun ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Memang kalau kita menaruh pengharapan dan menyembah Tuhan, saat hidup kita dipenuhi dengan berkat Allah, itu hal yang paling mudah. Tapi menaruh pengharapan, kemudian menyembah Tuhan
dalam duka cita yang kita alami. Itu adalah sesuatu bukti iman yang nyata. Dan itu yang dialami oleh kehidupan keluarga besar Ropia, Papa Mama, secara khusus Papa, ketika kami memberitahukan almarhum Denny telah Tuhan panggil. Dengan iman yang luar biasa, Papa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengasihi dia. Tuhan menyayangi dia. Tapi satu kalimat yang membuat kita tidak bisa berkata-kata. Kalau memungkinkan, kalau bisa, nyawa ini ditukar, biarlah Denny tetap ada, dan biarlah beliau yang pergi. Bapak Ibu, ini mengajarkan kita betapa dewasanya iman Bapak Mama sanak keluarga dalam rumah ini. Mereka yakin dalam segala situasi hidup apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik kelimpahan maupun duka cita, keputusan Allah adalah yang terbaik dan terindah. Karena itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, terutama kepada mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, dalam situasi hidup kita, apapun situasi hidup kita, tetap berpengharapan kepada Allah. Mungkin kita belum bisa melihat maksud Tuhan di balik duka cita ini, dalam derita yang kita alami. Tapi satu yang pasti, pada waktunya Tuhan akan menyatakan maksud yang terindah dalam duka yang dialami, tapi juga dalam berbagai persoalan hidup yang kita alami. Yang terakhir, selain ungkapan Daud bahwa ia akan pergi kepada anaknya, pernyataan Daud yang terakhir bahwa ia akan pergi kepada anaknya, tetapi anak itu tidak akan kembali kepadanya. Dan pernyataan Daud ini, Bapak Ibu, merupakan sebuah proklamasi iman tentang adanya kehidupan setelah kematian. Bagi Daud, anaknya tidak pergi selamanya, melainkan terpisah untuk sementara waktu. Dan pada waktunya mereka akan kembali bertemu dalam kekekalan. Dan itulah pengharapan kita sebagai orang percaya yang mengimani Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Yesus lewat kebangkitan dari antara orang mati memberikan jaminan bagi kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kita yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, akan dikumpulkan ketika ia datang pada kali kedua sebagai hakim yang adil. Dan itulah yang juga diimani oleh Bapak Mama sanak keluarga yang memangku duka di saat ini. Dan itu juga harus menjadi pengharapan kita yang percaya kepada Tuhan. Memang jujur, mungkin hari ini Papa Mama sanak keluarga
kakak-kakak kandung mungkin tidak terlalu bersedih karena begitu banyak orang yang datang. Tetapi setelah seluruhnya, kesedihan itu pasti muncul. Apalagi melihat begitu banyaknya piagam yang ditinggalkan almarhum sebagai kenangan bagi keluarga. Nah, saya mau menyampaikan malam ini, ketika kerinduan itu muncul, menangislah. Tidak ada yang melarang ketika kerinduan itu muncul. Daud juga menangis ketika ia diberitahukan anaknya meninggal. Ia menangis, dan itu hal yang lumrah dalam hidup kita manusia. Cuma Tuhan juga mengingatkan kita dalam duka cita kita tidak hilang pengharapan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pengharapan kita itu ya dan amin, bahwa ada perjumpaan yang Allah siapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, karena itu kepada keluarga, papa, mama, kakak-kakak terkasih yang ditinggalkan oleh almarhum, terimalah keputusan Tuhan ini dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan Yesus Sang Pemilik hidup tidak akan pernah meninggalkan keluarga dalam menghadapi lembah kekelaman ini. Dan mari berserah diri kepada Tuhan, supaya seluruh proses ibadah penguatan, ibadah pelepasan, dan ibadah pemakaman pada hari esok dengan Tuhan dan bersama Tuhan, kita bikin yang terbaik bagi almarhum, tapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.
menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Doa Sahabat Lama 173. Jangan kamu takut, aku adalah. Jangan kamu takut. Aku adalah. Itu Tuhan janji. Biar ingatlah. Itu pun beri hibur. Kalau kau senang, lagi pun beri kuat. Bila engkau masukkan, hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Wahai yang tinggalkan kita. Tinggalkan akan tiada pernah. Tiada pernah. Hai tidak pernah. Hati yang tinggalkan kita. Tinggalkan akan tiada pernah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, pengharapan dan penghiburan. Kiranya memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada kami, supaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan malam ini kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Kami berduka, namun itu semua karena kebaikan Tuhan. Kepergianmu membawa sukacita yang dalam.
keceriaanmu dan kebaikanmu selalu dikenang. Selamat jalan, bernyanyilah bersama malaikat di surga. Dan kebaikanmu selalu dikenang. Keceriaanmu dan kebaikanmu selalu dikenang. Selamat jalanmu dan kebaikanmu selalu dikenang. Selamat jalan, bernyanyilah bersama malaikat di surga. Selamat jalan, bernyanyilah bersama malaikat di surga.